لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para kiai, bunyai, tokoh masyarakat, sesepuh yang kami hormati, kami muliakan karena Allah, dan adik-adik semua yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, kesehatan, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa melanjutkan amaliyah ibadah kita. Mustahil kita bisa beribadah tanpa menggunakan nikmat yang Allah berikan. Contoh kecilnya aja, ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Artinya kita bergerak sholat aja itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan izin dan nikmat dari Allah. Maka kita perlu syukuri. Jangan sampai kita beribadah malah timbul rasa riya, rasa Allah butuh sama kita. Enggak ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya wahai hamba-hambaku, jikalau yang pertama dari kalian atau yang terakhir, manusia atau jinkah, ada yang paling bertakwa, maka orang tersebut tidak akan pernah menambahkan kerajaan sedikit pun. Nah, mungkin saya izin dulu ya Pak. Nah, kurang enak badan, bisa hujan-hujanan. Lalu yang kedua, maaf Pak. Yang kedua, soal serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi gelar Abul Yatama. Ini sangat cocok nih, nuzul Quran digabung dengan santunan anak yatim. Kenapa? Turunnya Al-Quran itu diturunkan kepada seorang yatim, yaitu Nabi Muhammad. Dan mungkin tanpa kita sadari, Islam itu bersambung sampai kita atau nyampe kepada kita itu melalui tangan-tangan para yatama. Nabi Muhammad seorang yatim. Ashahul kutub ba'da Al-Quran, atau kitab paling sahih setelah Al-Quran itu apa? Sahihul Bukhari. Nah, Imam Bukhari adalah seorang anak yatim. Lalu ashahul syarah ala sahihil Bukhari, syarah paling sahih terhadap Sahih Bukhari adalah kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar. Beliau seorang anak yatim. Madhab kita madhab Syafi'i, mayoritas Syafi'iyah. Beliau seorang anak yatim. Jadi niatkan kita ketika menyantuni anak yatim, bisa jadi mereka kelak adalah orang yang paling Allah cintai. Bisa jadi mereka adalah para pengemban dakwah yang melanjutkan dakwah Islam, dan di situ amal jariah kita. Gak usah terlalu panjang. Kita mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin kepada mereka ulang terus ketika sholat. Jariahnya luar biasa. Maka kepada para pengasuh anak yatim, kemudian bapak-bapak juga yang mungkin belum ada kesempatan untuk mengasuh mereka, bisa menghubungi yayasan-yayasan yang terkait supaya keberlangsungan anak yatim terus berlanjut. Jangan sampai mereka berhenti
sekolahnya disebabkan karena biaya. Jadi itulah Bapak dan Ibu, agama kita dibawa oleh para anak-anak yatim. Insya Allah kita di pertemuan yang mulia ini beberapa kemuliaan ini. Pertama bulan Ramadan, tentu saja bulan yang mulia sudah maklum bagi kita. Yang kedua hari Jumat, dan waktunya pun di akhir Jumat. Kata Nabi ada satu waktu di hari Jumat yang kalau orang berdoa itu diijabah. Nah, sebagian ulama yang arjah itu berpendapat di sore hari di hari Jumat. Udah juga tuh. Bulan Ramadan hari Jumat. Yang ketiga ketika turun hujan. Inna anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Sesungguhnya kami menurunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Ketiga. Yang keempat masjid penuh keberkahan. Dan banyak keberkahan yang lainnya. Contohnya majelis ilmu. Maka jangan sampai kita lewatkan momen ini lewat saja begitu tanpa kita perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Insya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan kami membahas sedikit tentang nuzul Al-Quran. Ya, dari segi bahasanya saja nuzul itu artinya apa? Turunnya. Kalau kita lihat di Quran, kata turun itu ada dua. Nah ini indahnya Quran. Quran diturunkan kepada bangsa jahiliyah. Namun jahiliyah di sini bukan berarti bodoh dan punya data. Malah kalau kita lihat ya di surah Quraisy, bagaimana cerdasnya mereka mengatur ekonomi. Ketika musim dingin mereka ke Syam, ketika musim panas mereka ke Makkah. Ya, mereka begitu cerdas gitu, bisa berdagang. Kemudian dari segi sastranya saja gitu kita mengenal beberapa sastrawan jahiliyah yang luar biasa. Nah ternyata bukan dari segi teknologi atau dari segi sains yang membuat mereka jahiliyah, tapi dari segi akidahnya mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan kadhib wa huwa kafir. Gimana enggak jahiliyah? Anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kita pikir kisah Sayyidina Umar yang masa jahiliyahnya mengubur anak perempuan. Namun setelah Nabi teliti, itu riwayatnya tidak sahih, bahkan bisa lebih dekat kepada maudhu. Maka jangan sampai kita terus melanjutkan kemaudhuan ini. Nah, ada beberapa tradisi jahiliyah seperti itu. Misalnya merampok di tengah jalan seperti Bani Diva. Lalu turunlah Al-Quran di tengah-tengah mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Tadi apa katanya? Nuzul. Lalu ada kata kedua di dalam Al-Quran berarti turun juga, yaitu huzur ha-barqah. Contohnya qulna bitu minha jami'an. Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, kata Allah, qulna bitu minha jami'an, turunlah wahai Adam, engkau dan istrimu semuanya. Nah, turunnya itu apa bedanya apa antara hubud dengan nuzul? Ternyata hubud itu ketika fisiknya itu turun. Ketika fisiknya itu turun itu hubud. Adapun nuzul itu lebih umum. Bisa jadi fisiknya turun. Contohnya inna anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Sungguhnya kami menurunkan dari langit itu air. Nah, memang ada airnya kan? Lalu makna kedua itu tidak bermakna fisik, tapi bermakna apa? Kalamullah, yaitulah makna nuzulul Quran. Makna nuzul di sini bukan fisiknya, tetapi kalamnya Allah itu turun. Al-Quran, makna Quran apa? Kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad al-muta'abbad bilawati, yaitu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad yang dinilai beribadah ketika membacanya. Al-Quran itu dari kekuatan fu'lan, artinya apa? Terus menerus dibaca. Dan kata baca itu di Quran ada dua juga. Yang pertama qara'a, yang kedua tala. Misalnya watlu alaihim naba'a Nuh, watlu alaihim naba'a bani Adam. Yang kedua qara'a, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maknanya? Tala sama qara'a. Tala ketika membaca sesuatu dan bacaan itu ada. Misal watlu alaihim naba'a Nuh, bacakan kepada mereka kisah Nabi Nuh, lalu dibacakanlah kisahnya. Adapun qara'a itu membaca namun tidak ada teksnya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, qara itu lebih luas berarti maknanya. Bisa jadi membaca, ada teksnya, bisa jadi membaca, mengkaji. Misalnya ada suatu permasalahan, dia kaji dari Al-Quran, dia sedang membaca Al-Quran. Menghafalnya juga membaca Al-Quran. Mengamalkannya juga termasuk dari qara, membaca Al-Quran. Dia membaca dengan perbuatannya. Mendakwahkannya termasuk dari qara. Sehingga dia masuk kepada hadis man qara al-Quran wa amila bima fiha kul bi sawalidahu tajud ahsanu min dawi syamsi. Termasuk dari hadis yang nanti kedua orang tuanya akan diberikan mahkota kebesaran. Termasuk juga dari hadis man iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an di ashabi. Baca Al-Quran, baca, bukan berarti dari mushaf doang. Namun termasuk tuh baca mushaf, menghafalnya, mentadaburinya, mengkajinya, termasuk dari man qara'a. Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia yaumul qiyamah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia cintai. Nah, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu mengindikasikan sesuatu yang istimewa. Al-Quran diturunkan nuzul pertama. Ulama beda pendapat nih berapa kali nuzulan, berapa kali turun Al-Quran. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Namun sama aja ujung-ujungnya. Yang 3 kali menyebutkan posisinya di Lauhul Mahfuz dan dari Allah, kemudian Lauhul Mahfuz, kemudian ke langit dunia. Maaf ya. Lauhul Mahfuz, langit dunia, kemudian kepada Nabi Muhammad. Pendapat kedua yang bilang 2 kali turun, maksudnya penurunannya dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Nah, inilah yang malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau di surah Al-Qadar tadi dibacakan oleh adik kita, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, inilah yang penurunan pertama. Dan penurunan ini sekaligus seluruh Al-Quran diturunkan. Lalu dari penurunan kedua, dari langit dunia kepada Muhammad secara berjalan. Asal orang kafir bertanya kan, "Qalu law nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah." Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan satu jumlah, artinya apa? Sekaligus semuanya. Kenapa? Karena mereka pengalaman dulu waktu Nabi Musa naik begitu Sinai itu seluruhnya sudah diturunkan sekaligus, enggak berangsur-angsur. Namun Nabi Muhammad diberikan berangsur-angsur. Kalau Allah menjawab ada 3 dinutah bitabihi fu'adak, agar kami mengokohkan hatimu. Ada seorang Syekh Syafi'iyah di Azhar mengatakan, beliau mengibaratkan kalau kita makan ayam, misal 1 ayam, lalu kita makan sekaligus, maka gak nikmat. Seenak apapun kopinya masak, kalau kita makan sekaligus gak enak, enak buat kalau kita. Tapi kalau kita makan sedikit-sedikit kita nikmati, maka kita akan terekam rasa enaknya dalam otak kita, di lidah kita terekam. Nah, gitulah Al-Quran diturunkan pada zaman berangsur-angsur. Misalnya pertanyaan, ya Rasul, bagaimana tentang khamr? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada pertanyaan, turunlah ayat tentang khamr. Atau ada kejadian, misalnya ada kejadian seorang istri dipergoki sama suaminya sedang berzina dengan orang lain. Datang orang tersebut ke Rasul. Akhirnya turunlah ayat, walladzina yarmuna al-muhsanati walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati syuhada. Maka dia diminta untuk datangin 4 saksi. Nah, lalu ada juga yang turun tanpa adanya kejadian. Jadi turun aja seperti kisah-kisah, seperti keimanan, seperti perintah sholat dan lain-lain. Nah, turunnya Al-Quran itu kembali lagi di kalam Allah tadi, itu mengindikasikan keistimewaan. Pertama dibawa oleh malaikat Jibril. Awalnya malaikat Jibril. Lalu ketika dia membawa wahyu, apa kata Allah? Nazala bihi ruhul amin. Diturunkan oleh ruhul amin. Naik pangkatnya jadi ruhul amin. Contohnya di Al-Qadar, tanazzalul malaikah war-ruhu fiha. Dibedain antara malaikat sama ruh. Ruh siapa itu? Maksudnya ruhul amin, malaikat Jibril. Diberikan keistimewaan karena dia membawa Al-Quran.
lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Contohnya dia Allah dikatakan wa in akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Jadi Allah itu mengambil perjanjian kepada para anbiya. Kalau seandainya nabi nanti diutus, waktu-waktu kalian ditugaskan, maka qala aqrartum, apakah kalian mau berikrar bahwasanya kalian mengikuti syariat Nabi Muhammad? Mereka serempak menjawab, kami berikrar ya Allah. Mereka siap untuk mendukung dakwah Nabi. Jadi setiap para anbiya sebelum Nabi Muhammad sudah diberikan tugas khusus. Kalau Nabi diturunkan, Nabi Muhammad diturunkan, mereka harus siap mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang paling mulia yang membawa Al-Quran. Harinya, bulannya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dari 12 bulan Muharram Safar sampai Dzulhijjah. Mana yang kita itu punya perasaan bulan yang mulia? Ramadan. Kita merasakan bagaimana ampunan itu turun, semangat untuk ibadah itu keluar, semangat untuk menjaga maksiat itu sangat luar biasa. Nah, kita malu gitu misalnya bermaksiat di tengah hari saat bulan Ramadan, saat sedang berpuasa, karena kita merasakan kemuliaan bulan itu. Nah, di bulan yang mulia itu diturunkan Al-Quran. Bukan cuma di bulannya saja, di malam yang mulia juga diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu yang terakhir, mukjizatnya juga istimewa. Kalau misalnya mukjizatnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya jadi ular, atau memukulin tongkatnya ke lautan, ke belah lautan. Tapi kalau tongkat tersebut dipegang sama Nabi Harun, masih ada mukjizatnya. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Nabi Muhammad mewariskan kepada kita. Kalau kita membaca Al-Quran, itu ada nilai ibadahnya. Berbeda dengan tongkat tadi, dipegang belum tentu dapat ibadah. Namun Quran sudah jelas. Siapa yang baca Quran, haruskan satu huruf saja, maka akan tinggal 10. Bukan maksudnya difahami juga 10 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi 10. Nah, jadi Al-Quran itu melalui hal-hal yang istimewa. Nah, sesuatu yang membarengi hal yang istimewa itu menunjukkan apa? Kedaruriyahan hal tersebut. Artinya apa? Fungsi yang sangat luar biasa dari hal tersebut. Di dalam surah puasa, karena masih dalam rangkaian puasa, surah Al-Baqarah 183-nya kewajiban puasa, 184 yang menunjukkan waktu yang sangat berharga dari berpuasa. Lalu 185-nya menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Itulah hakikat atau satu-satunya tujuan Al-Quran, itu menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kita jadi Quran itu petunjuk. Quran punya hak dari kita. Kita punya kewajiban kepada Quran. Di antara hak Quran itu apa? Pertama, kita mengimaninya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Sungguh telah datang Rasul yang bawa hak. Siapa itu? Apa itu? Al-Quran. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagi kalian. Jadi yang pertama, hak Quran dari kita itu apa? Kita mengimaninya. Lalu yang kedua, membacanya. Tulisannya membacanya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang membaca Al-Quran, mendirikan salat, mensedekahkan hartanya, mereka sudah mengadakan perniagaan yang tidak pernah rugi. Lalu hak Quran apa lagi? Penghafalannya. Kenapa? Kita sholat harus hafal Quran, harus hafal Al-Fatihah. Lalu selanjutnya apa? Kita mengamalkannya. Di hadis selalu diulang, man qara'a al-Quran wa 'amila bima fiha. Siapa yang membaca Quran lalu dilanjutkan untuk mengamalkannya. Di Quran itu banyak redaksi yang lain, aqimus shalah wa atuz zakat. Itu tujuan asalnya untuk kita amalkan. Lalu selanjutnya juga hak Quran terhadap kita apa? Ada kewajiban kita kepada Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran sebagai hukum.
Afa hukmal jahiliyyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka akan menjadikan hukum-hukum jahiliyah? Apakah mereka menginginkan hukum-hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang paling bagus hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Jadi setelah kita yakin, harus kita implementasikan dalam amal kita, dalam perbuatan kita. Jangan sampai kita berucap saja beriman kepada Al-Quran, namun di hatinya masih ada keraguan. Jangan-jangan hukum ini gak adil, atau jangan-jangan kalau saya melakukannya malah gak adil. Padahal dia tahu yang menurunkan Al-Quran adalah sosok yang paling adil, namun dia ragu. Nah, dari hak-hak Al-Quran itu, maka kita usahakan semaksimal mungkin, apalagi di bulan Ramadan ini, kita maksimal mungkin, semaksimalkan sebaik mungkin untuk kita amalkan. Gimana sih cara mengamalkan Quran? Gampangnya gini Bapak Ibu, kita ada masalah misalnya tentang pengen dijepit nih, gimana? Cari aja beberapa bacaan terkait dengan minjaman tersebut. Ada dari Al-Quran. Nah, gampangnya kayak gitu, kita lihat ayat-ayat tentang riba misalnya. Kita lihat ayat-ayat tersebut. Gak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datang kepada ahlul ilmi. Tapi ahlul ilmi di sini siapa? Para ulama yang mengamalkan Islam, yang menjadikan Islam sebagai landasan hidupnya. Ya, sekarang banyak ulama yang menjadikan Islam itu sebagai sampingan. Landasannya apa? Akal. Kalau nggak sesuai sama maqasidnya dia, nggak sesuai sama masalahnya dia, maka dia tinggalkan, dia takwil Quran. Misalnya wasari atau tahu aidiyahuma, mencuri laki-laki perempuan, potonglah tangan keduanya. Oh, nggak sesuai sama zaman sekarang. Oke, maknanya adalah majaz. Sehingga maksudnya apa? Oh, boleh dia bisa diasingkan atau dipenjara. Dia nggak bisa mencuri, sama aja maknanya dengan motong tangan. Nah, banyak permainan akal seperti itu. Misalnya juga yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiatin. Wasiat orang mati aja itu, orang meninggal berwasiat, wajib kita laksanakan. Lah ini Allah yang wasiat, bahwasanya laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Kalau kita berpikir, nah ini nggak adil nih buat perempuan, sehingga boleh kita bagi rata. Nah, jangan sampai kita mengamalkan Islam karena maslahat. Jadi maslahat dulu nih. Apa yang kita pengen cari di Quran. Jangan sampai kayak gitu. Quran dulu sesuai sama faktanya. Quran mengatakan apa, lalu kita laksanakan di kehidupan kita. Jangan sampai bablas. Nanti malah sholat tidak sesuai sama kita. Nah, maka kita majaskan sholat atau kita maknai lain sholat. Jadi itulah Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Sudah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, namun kondisi bangsa Arab itu nggak satu. Maksudnya apa? Nggak satu bahasa. Jangankan bangsa Arab ya. Arab itu luas ya, dari Saudi Arabia, kemudian lagi Mesir, Yaman, Sudan, Maroko, Oman, Bahrain, Qatar, terus Emirat, negara Arab itu luas. Kita aja di Indonesia yang satu negara, yang satu rukun lah, itu bahasanya beda-beda. Dan bahkan kalau kita ke kampung, beda kelurahan, terkadang beda gitu bahasanya. Nah, Al-Quran juga turun di kondisi masyarakat seperti itu. Masyarakat yang ada masyarakat yang bisa ngomong A, yang bisa ngomong A 2 kali, A itu susah. Ada di masyarakat yang nggak bisa ngomong A, itu susah. Akhirnya ketika Al-Quran turun dengan satu bacaan, Nabi Muhammad minta sama Allah agar diberikan kemudahan kepada umatnya. Akhirnya dibolehkanlah baca Al-Quran dengan sab'ati ahruf. Unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Asbabul hadis ini adalah ketika Sayyidina Umar. Ya, kita tahu gimana sosok Sayyidina Umar ya. Beliau diberi gelar Al-Faruq. Artinya apa? Yang benar-benar, yang salah-salah, yaitu Al-Faruq, yang bisa bedain mana benar dan salah. Beliau lagi jalan, kemudian mendengar bacaan sahabat namanya Hisham. Beliau baca surah Al-Furqan. Namun bacaannya ini beda sama bacanya Sayyidina Umar. Akhirnya sama Sayyidina Umar ditunggu sampai Sayyidina Hisham selesai sholat. Lepas sholat,
ditarik, ya hadis itu yang mau ditarik. Sayyidina Hisham ditarik sama Sayyidina Umar untuk menghadap Rasul. Ya Rasul dia orang ada-ada. Dia baca surah Al-Qur'an beda dengan bacaan yang aku baca sama engkau. Nabi seorang seorang hakim adil, seorang amir yang adil. Kata Nabi, bacalah wahai Hisham. Jadi disuruh baca dulu, gak langsung mentang-mentang Sayyidina Umar yang lapor langsung diterima. Jadi bacalah oleh Sayyidina Hisham. Beliau baca dari awal sampai akhir. Dan Umar pun mengiyakan, ya begitu oleh Rasul, dia baca. Lalu kata Rasul, "Wakadzalika unzilat." Begitulah Al-Quran diturunkan. Yang paling kan Sayyidina Umar ya. Yang Sayyidina Hisham benar nih, ya jangan saya salah. Lalu kata Rasul, "Iqra." Lalu kita sama Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar bacalah dari awal sampai akhir. Lalu kata Rasul, "Wakadzalika unzilat." Begitulah Al-Quran diturunkan. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf apa? 7 perbedaan. Bukan 7 bacaan, 7 perbedaan. 7 sisi perbedaan. Yang pertama, dari segi asma, dari segi nama. Di nahwu itu kajian mufrad jamak. Dan terkadang itu dibaca dengan mufrad. It'amu miskin. Di huruf yang lain dibaca dengan jamak. It'amu masakin. Satunya mufrad, satunya jamak. Yang kedua, af'al fi'il. Satunya fi'ilnya itu huruf bermakna mereka, yadzakkarun, atau huruf yang lain bermakna antum tadzakkarun. Lalu yang ketiga, i'rabnya. Misalnya fatalaqqa Adamu min rabbih. Huruf yang lain fatalaqqa Adamu min rabbih. Satunya rafa, satunya nasab. Yang haraf keempat itu dari segi takdim sama takhir. Misalnya waqatalu wa qutilu. Di huruf yang lain wa qutilu wa qatalu. Ada dari segi hadaf. Yang ayat pertama atau huruf pertama wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Huruf yang kedua sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada yang keenam itu dari segi perbedaan huruf, dari segi ibdal diganti. Misalnya wawu jadi fa. Yang terakhir dari segi lahjah. Nah, lahjah itu kita lebih masuk tuh. Misalnya kita di Sumatera ya, ada yang ngomong kita, ada yang ngomong gitu, ada yang ngomong kita. Nah, orang Betawi ngomong kita gitu kan. Orang bahasa baku kita. Orang Sumatera, Jepang sebagai Palembang biasanya ngomongnya gitu. Padahal maknanya sama, yaitu lahjah. Ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhe, ada yang baca wadduha. Nah begitulah di zaman sahabat tuh. Semua orang baca hurufnya masing-masing. Ibnu Mas'ud baca huruf Huzail. Huruf Huzail itu yang banyak imalahnya. Wadduhe wal laili idza sajid ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu sebagian lagi sahabat baca dengan fathah wadduha. Itu lumrah di kalangan sahabat. Para sahabat tahu kalau misalnya Quran itu ada 7 huruf, 7 perbedaan. Akhirnya mereka nggak ada perpecahan. Lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq mulai syahidnya Safar Yamamah ya, mulai syahidnya 70 orang. Lalu orang orientalis ya, bahkan orientalis Indonesia juga sempat penduduk Quran itu sudah hilang karena sudah meninggalnya 70 orang syuhada para perang Yamamah. Padahal 70 orang di situ itu kedetek namanya, dan semuanya itu kebanyakannya adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ada sahabat-sahabat seperti Sayyidina Umar masih ada, Sayyidina Uthman masih ada, Sayyidina Ali masih ada, Abdurrahman bin Mas'ud masih ada, Ubay bin Ka'ab masih ada, Zaid bin Thabit, Katibur Rasul, sekretaris Nabi masih ada. Akhirnya di situ Sayyidina Umar nyampein sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, kita harus nih daruri. Jadi setiap zaman itu Bapak Ibu ada masalah daruriyah, ada qadhiyah masaliyah namanya. Sesuatu yang harus didahulukan di setiap zaman itu ada. Nabi di Mekah misalnya daruriyahnya apa? Menjaga akidah. Berbeda saat Nabi di Madinah.
Daruriyahnya berbeda. Begitu pun saat Abu Bakar Siddiq, qadiyah daruriyah itu berbeda. Apa daruri pada saat itu? Di antaranya memerangi riba palsu, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, dan di antara qadiyah Masihiyah pada saat itu adalah menjaga mendudukan Al-Quran. Dulu itu saat zaman Nabi sudah ada beberapa Nabi, Zaid bin Sa'ad bin Anas bin Malik. Namun para sahabat nyimpen mushafnya masing-masing. Dan mungkin ada perbedaan huruf antara satu sahabat sama sahabat yang lainnya. Atau Ibnu Abbas misalnya, sampai sekarang ada beberapa tafsir dari Ibnu Abbas. Beliau tulis beberapa ayat, tapi digabung sama tafsir. Coba kita pikir gimana jadinya kalau mushafnya Ibnu Abbas itu nyampe sampai kita. Kita nyangkanya itu Quran, padahal itu tafsirnya Ibnu Abbas. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dibedain antara Quran sama kalam orang Arab biasa. Karena kalau orang Arab sekarang udah rusak bahasanya, fushahnya udah susah. Dan sedangkan zaman sahabat itu masih bagus fushahnya. Kita orang awam mungkin melihatnya oh ini Quran juga. Nah itu begitu bahayanya jika tidak ada kebijakan dari Sayyidina Abu Bakar pada saat itu. Sayyidina Umar majuin sama Sayyidina Abu Bakar bahwasanya kita ini harus mengumpulkan Quran. Artinya apa? Harus ada mushaf resmi. Jangan sampai Quran itu hilang disebabkan futuhat-futuhat yang akan dilakukan oleh kaum muslimin di kemudian hari. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membuat suatu rumusan panitiaan diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk menuliskan mushaf. Caranya gimana? Bukannya saya udah hafal, kenapa dia atur saya langsung? Nah, salah satu kelebihan Al-Quran yang kita punya Pak, itu diwajibkan atau disyaratkan mutawatir. Artinya apa? Seluruh sahabat nggak ada yang mengingkari bahwasanya itu adalah ayat Al-Quran. Jadi ditanya ke sahabat yang pernah menjadi sekretarisnya Nabi. Lalu yang kedua, pernah ditulis oleh Kutabil Wahyi, pernah ditulis oleh sekretarisnya Nabi. Jadi dua saat itu. Dan di zaman Abu Bakar semuanya ditulis khilafnya. Wa wasa biha wa awsa biha wa sari'u ditulis semuanya itu. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatatabbatu ditulis semua. Yang berbeda-beda kalimat-kalimatnya ditulis. Adapun lahjahnya kayak waktu tulisannya sama. Jadi nggak ditulis lagi. Nah di zaman Abu Bakar ditulis semuanya. Tapi cuma satu, dijadikan mushaf resmi, kemudian diwariskan kepada Hafsah, Sayyidah Hafsah, ibunda kaum mukminin, istri dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian zaman Umar mulai futuhat besar-besaran. Zaman Utsman bin Affan mulai futuhat lagi. Bahkan ada qila Islam sampai kepada kita itu zamannya Sayyidina Utsman. Azerbaijan, beberapa kawasan kaum muslimin itu juga di zaman Sayyidina Utsman. Jadi besar sekali kaum muslimin pada saat itu. Persia sudah mulai lemah kekuatannya. Kaum muslimin sudah mulai naik menjadi negara hidayah. Nah, suatu ketika saat perang Azerbaijan, beberapa mujahidin dari beberapa tempat, orang awam nih kayak orang kita, nggak mau pakai masalah, lagi baca dia, beda bacaannya sama kaum mukminin yang lainnya. Bahkan bacanya beda nih sama bacaan kamu. Terus orang muslimin bilang juga, kamu gimana bacaan kamu? Nah, kaum muslimin mau jihad, tapi diperselisihkan karena bacaan mereka berbeda. Apa sebabnya? Karena saat zaman Sayyidina Utsman, ketika Utsman mengirimkan tarik, mengirimkan ulama ke berbagai tempat, itu disesuaikan bacaannya. Nggak semua bacaan dibacakan. Ada satu huruf, lalu tasbih huruf yang lainnya, misalnya satu tempat wawasah, tempat yang lainnya wawasah. Melihat ini, ada Hudzaifah, sahabat mulia Nabi, itu mengambil kudanya, memacu kencang, ya dari udah dekat Azerbaijan, memacu kencang kudanya menuju Sayyidina Utsman. Wahai Sayyidina Utsman, nah, ini kalau dia masih lihat saat zaman Sayyidina Utsman nih, atau hal terpenting pada saat zaman Utsman setelah futuhat. Kaum muslimin sudah bertimbang luas dan mereka membaca bacaan berbeda, maka perlu dirumuskan, dibukukan mushaf-mushaf tersebut. Akhirnya Sayyidina Utsman
Karena laporan ini bukan cuma dari Huzaifah doang, dari sahabat-sahabat yang lainnya juga. Akhirnya Sayyidina Utsman bentuk panitia diketuai oleh Zaid bin Sabit lagi. Zaid bin Sabit itu luar biasa ya. Zaman Nabi beliau itu sembunyi-sembunyi pengen jihad. Karena masih kecil, gak diizinkan sama Nabi. Tapi karena beliau pandai menulis, bahasanya bagus, bahasa Arabnya bagus, sama Nabi diminta untuk menjadi sekretaris beliau. Berlanjut zaman Abu Bakar, karena Abu Bakar para sahabat ittiba sama Nabi total. Nah, beliau jadi itu betul Zaid, jadi sekretaris. Zaman Utsman gitu juga. Lalu kata Utsman, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid faktubu harfa Quraisy." Kata Utsman. Jadi dibentuk kepanitiaan diketuai oleh Zaid bin Sabit, wakilnya itu ada 3 orang Quraisy yang sudah masuk Islam. Kata Sayyidina Utsman, tulislah apabila kalian berbeda dari segi penulisan, bukan dari segi baca. Berbeda dari segi penulisan, maka tulislah dengan huruf Quraisy. Dari situlah Sayyidina Utsman bentuk 6 mushaf. Satu mushaf ditaruh di Madinah, mushaf resmi. Ada yang disebarkan ke Basra, Kufah, Mesir, Madinah, Makkah, berbagai tempat disebarin mushaf dengan 2 metodologi, 2 cara tulis. Yang pertama, kalau tulisannya sama, beliau tulis semuanya. Di ke-6 mushafnya beliau tulis. Misalnya, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Fatabayyanu itu ada 2 bacaan. Pertama fatabayyanu, kedua fatabayyanu. Zaman Utsman nggak ada titik, nggak ada harokat. Kalau kita lihat fatabayyanu, fa dengan fatabayyanu sama. Ta, tadi juga sama juga. Fatabayyanu, fatabayyanu. Ba dengan ta sama juga. Kalau ba di bawah titiknya, tak di atas. Ya, fatabayyanu, fatabayyanu. Ta dengan ya sama juga bentuknya. Lalu ada orang sama juga fatabayyanu, fatabayyanu. Nah, itu yang pertama. Kalau dia bisa ditulis dengan semua huruf, maka ditulis seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya nggak bisa, karena berbeda tadi kan. Contohnya Al-Awsat dengan Al-Awsat, gimana digabunginnya? Beliau tulis di satu mushaf Al-Awsat, mushaf yang lainnya Al-Awsat. Selesai itu masalah Sayyidina Utsman. Terus berlanjut di zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah itu zaman adat itu lagi ngetren-ngetrennya. Beberapa waktu ini ada lagi viral. Soal ini berbunyi. Nah, itu di zamannya Abbasiyah. Yang adik-adik tahu yang betul. Nah, itu di zamannya Abbasiyah. Karena lagi ngetrennya itu sastra itu, lagi ngetrennya. Dan karena manusia yang merasa, wah saya ingin bisa baca Quran tanpa belajar. Akhirnya beberapa ulama nahwu, ya ulama sastra baca Quran nggak sesuai dengan riwayat. Jadi Quran itu sunnatun mutabba'ah. Sunnah mutabba'ah itu apa? Bacaan yang diikuti, harus ada sandarannya. Siapa yang mengikuti? Dia ngikutin sama siapa? Dan jumlahnya harus jumlah yang banyak, harus mutawatir. Bahkan Sayyidina Nafi' itu gurunya 70 orang sahabat. Jadi banyak guru banget Quran. Nah, zaman Ibnu Mujahid itu, zaman Abbasiyah awal-awal, orang membaca Quran dengan semaunya mereka, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Alhamdulillah. Itu bisa dibaca Alhamdulillah. Atau bisa dibaca Alhamdulillah. Ya, nah, kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bisa dibaca juga Alhamdulillah. Tapi nggak ada riwayat sahihah. Ada riwayat sahihah, tapi nggak mutawatir. Cuma sampai Hasan Basri. Beliau nggak sampai ke taraf mutawatir. Sampai kepada kita itu tidak mutawatir, nggak boleh dibaca semua. Nah, karena ada beberapa ahli nahwu membaca Quran dengan kaidah-kaidah tersebut, atau dengan kaidah bahasa Arab tanpa riwayat, Ibnu Mujahid membuat fatwa yang diijma'kan oleh ulama-ulama yang lain. Jadi ijma' ulama itu termasuk ijma' ummah, termasuk daruri. Ijma' pada saat itu adalah tidak boleh Quran dibaca. Yang pertama, tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Yang kedua, tidak sesuai Rasul Utsmani. Tidak sesuai dengan Rasul Utsmani, fatabayyanu, fatabayyanu, satu rasul, satu tulisan-tulisan. Lalu yang ketiga, tidak ada riwayat mutawatirah. Ada riwayat ahad, maka dia masuk ke syad. Ada riwayat mutawatir, baru diambil. Abu Amr contohnya. Di nahwunya dia baca bari'ikum itu adalah bari'ikum, hamzahnya dikasrahkan. Kalau dia mau ikutin nahwunya dia, nahwu Basrah,
Dia baca barikum, tapi riwayatnya dia baca gimana? Barikum. Kenapa? Karena beliau mengambil barikum secara mutawatir. Jadi harus mutawatir. Nah, zaman Ibnu Mujahid dirumuskanlah 7 qiraat yang kita kenal dengan qiraat sab'ah. Nah, Ibnu Mujahid itu sebenarnya dikomentarin sama ulama-ulama sezamannya. Kenapa dia nyocokin qiraat sab'ah dengan hadis Nabi sab'ah huruf? Kenapa dia nggak tambah di 8 atau jadi 6? Orang jadi nyangkanya apa? Hadis Nabi unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf itu 7 huruf, itu adalah 7 qiraat, padahal bukan. Jadi Ibnu Mujahid merumuskan 7 qiraat. Siapa aja itu? Imam Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, Asim, Kisai sama Hamzah. Nah, sebenarnya 7 qiraat ini bukan mencakup keseluruhan, tapi kebanyakan kaum muslimin baca pada saat itu 7 huruf ini. Dilanjutkanlah di zaman Ibnu Jazari. Beliau lihat Imam Nafi' punya guru Abu Ja'far, bacaannya juga tak kalah masyhurnya dan mutawatir. Akhirnya dimasukkanlah yang ke-8 Abu Ja'far Al-Madani. Kemudian Imam Ya'qub, selain Abu Amr Al-Basri, yang qurra terkenal dan dipakai bacaannya adalah Imam Ya'qub Al-Hadrami. Akhirnya dimasukkanlah Abu Ya'qub Al-Hadrami. Lalu yang ke-10 Imam Hamzah punya murid Khalaf. Khalaf ini pengaruhnya juga luar biasa, bacaannya juga dipakai. Sehingga yang ke-10 adalah Imam Khalaf. Terus kita berpikir, apakah ulama-ulama ini yang buat Quran? Enggak ya, bukan ulama-ulama ini yang buat Quran, tetapi mereka lah yang memasyhurkan Al-Quran. Beliau dijadikan sama khalifah pada saat itu jadi ulama di suatu tempat, jadi qadhi. Ada yang jadi ulama imam besar di suatu masjid. Karena banyak yang mengikut, ditanyalah kamu baca dari mana? Dia bilang, saya dari Abu Amr. Nah, akhirnya kenal bacaan Abu Amr atau qiraat bacaan Abu Amr, bacanya Abu Amr. Kayak madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i yang membuat suatu syariat, bukan. Tapi jalur sanadnya itu menyambung sampai Imam Syafi'i. Nah, begitulah qiraat. Jalur sanadnya bersambung kepada 10 imam qiraat tersebut. Wa min nurul sab'akum qad tawassatat sama al-ulama wal adrizu wa hukumah. Kata Imam Syafi'i. Nah, dari setiap 7 tadi, ada dari setiap 10 itu laha syu'bun an asnana fanawar, ada 2 rawi. Imam kita, Imam Asim. Perawinya siapa aja? Hafiz sama Syu'bah. Kita ambil yang Hafiz an Syu'bah. Karena kenapa? Karena Khalifah akhir Utsmani, ya Khalifah Utsmani, Khilafah Utsmaniyah itu mengirimkan para utusan, ya Wali Songo datang kepada kita itu dengan 1 bacaan saja. Bayangkan aja kalau kita baca dengan banyak bacaan pasti puyeng gitu kan. Nah, di antara kemudahan atau pendekkan dakwah khilafah pada saat itu mencukupkan dengan 1 bacaan doang. Karena sampai kepada kita nih, mayoritas kaum muslimin itu baca dengan riwayat Hafiz an Asim. Karena mayoritas dulu kita itu pernah satu Pak. Kita dengan satu negara, satu bacaan yang diresmikan oleh khilafah pada saat itu. Nah, itulah madkhal singkat atau pembukaan singkat dari ilmu qiraat. Dan kewajiban kita bagi orang awam. Nah, gimana nih orang awam? Apakah wajib mempelajarinya? Orang awam yang wajib bagi orang awam adalah mengetahui kemutawatiran 10 qiraat. Sehingga apa? Kalau ada ulama misalnya dari Yaman, ada Habib Umar, dia baca gimana? Beliau baca misalnya Nuqsodan, beliau baca Nuqsodan, atau Kufu'an Ahad, beliau baca Kufu'an Ahad. Nah, kita tahu kalau itu dibaca oleh qiraat Syu'bah, riwayat Syu'bah dari Imam Asim, itu riwayat mutawatir. Nah, agar hati kita tuh lurus gitu, jangan sampai kita menghakimi atau mudah sekali mengkafirkan saudara kita kaum muslimin yang lainnya, padahal dia baca riwayat mutawatir. Nah, mungkin untuk pengenalan ya. Masih ada waktu 17.50. Mungkin saya akan bacakan Al-Fatihah saja. Al-Fatihah dengan qiraat asyarah. Jadi kita penasaran gimana sih bedanya? Apa aja sih bedanya? Saudara, saya akan bacakan riwayat qiraat asyarah dengan 2 rawinya. Jika ada khilafnya saya bacakan, jika ada bedanya saya bacakan bedanya. Kalau nggak ada, maka kita lanjut ke ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Amin. Semoga dari bacaan kita tadi bisa menambah kita ilmu kita, sehingga hati kita itu menjadi lapang atas perbedaan kaum muslimin. Qadiyah masyarakat kita sekarang, Bapak Ibu, sebagaimana zaman Nabi di fase Makkah, fase Nabi di saat di Madinah, saat zaman Abu Bakar, Utsman, Umar memiliki qadiyah masing-masing. Qadiyah apa? Hal terpenting yang harus disuarakan oleh para umat pada saat itu. Nah, pada saat kita ini, kalau dulu zaman Abu Bakar pengumpulan Quran, zaman Utsman pengumpulan dan penyebaran mushaf, zaman kita qadiyah masyarakat adalah menyatukan kaum muslimin. Maka jangan sampai kita terpecah cuma di hal-hal furu'iyah. Jangan sampai kita pecah perbedaan kunut, perbedaan jahar sama sir basmalah, ya, perbedaan yang lainnya yang kita bisa lurus di sana, sama-sama punya dalil. Asalkan mereka punya dalil, kita punya dalil, jangan sampai beramal dengan hawa nafsu, itu beda lagi. Baru misalnya mepet-mepet sama dalil tapi dia hawa nafsu, nah itulah yang perlu kita bina, kita tegur. Jadi semoga kita bisa lurus hati dan bersatu, dan selama dia sholat sholatana, siapa yang sholat dengan sholat kami, wa akala dabihatana, memakan sembelihan kami, menghadap kiblat kami, pada adikum muslim, itulah muslim. Jangan sampai kita mengkafirkan orang lain dengan kafir. Nah, ini masih ada waktu 7 menit. Riswa janjian, insya Allah ada musyafahat. Quran itu diriwayatkan dengan sanad. Jangan sampai kita baca Quran cuma sendiri aja. Nah, kita lihat tadi adik-adik kita baca Quran, berguru TPQ, masuk TPQ. Bahwa kalau punya anak, lalu nggak sanggup misalnya kerja, nggak bisa ngajar anak, maka kewajiban kita, jadi sebagai wali itu dalam kitab masyhur Syafi'iyah, Sunnah Taufik, ada namanya waliul amr. Nah, wali pertama itu apa? Kewajibannya apa? Ngajarin anak sholat, ngajarin rukun-rukun sholat, itu wajib bagi orang awam. Seawam pun kita kalau punya anak, maka wajib bagi kita ngajarin anak sholat, ngajarin anak baca Al-Fatihah. Kalau nggak bisa, masukin ke TPQ. Jangan sampai anak belajar sendiri, dengar, dia baca yang lain, atau makhraj hurufnya tidak benar. Nah, itu diantara cara kita mengambil Quran dengan musyafaah. Dan yang paling sahih adalah mengambil dari guru yang pernah mendengar bacaannya dari guru yang lainnya, begitu bersama sampai Nabi. Nah, insya Allah saya akan bacakan surah Al-Fatihah kepada ibu. Silakan diikuti, nanti mungkin 1 atau 2 orang ya. Nah, waktu kami persilakan. Kita baca ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ketika basmalah bis, jangan sampai kita baca bis bukan bis. Bismillah. Coba semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ayo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Baca ain, alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama satu ayat aja. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jangan sampai kita baca middin. 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 Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada catatan di sini ketika baca iyyaka jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan maknanya fatal. Kenapa? Iya kita panjang, terus kana hanya kepada engkau seakan-akan tadi menyembah. Kafnya jadi tasbih, misal. Jadi kita baca satu ayat aja. Iyyaka itu satu kata. Na'budu kata yang lainnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ta tebal, ta, namun lamnya tipis. Ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama siratal ladzina, sama kayak sebelumnya, kalau yang tebal, lamnya tipis. An'amta, pisahkan, bedakan antara hamzah dengan ain. An'amta, coba. An'amta. Lalu boleh nggak wakaf di sana? Wakaf di sana, jika kita membaca berjamaah, maka dianjurkan untuk disambung. Kenapa? Karena khilaf qurra itu di sana. Kalau dia yang basmalahnya termasuk Al-Fatihah, maka dia menyambung. Kalau dia basmalahnya nggak termasuk Al-Fatihah, kayak Imam Nafi', mereka wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim 7. Namun gimana kalau nggak sampai nafasnya nggak apa-apa? Di sana nggak haram, hanya di makruh di qiraat kita. Ghairil mau min dengan ghair, minnya tipis, banyak tebal. Mau coba. Terus walad dolin dari dot ke lam. Dot ada tasdid, nah kasih nabar. Dot nabar itu apa? Naikin suara. Dolin coba. Dolin. Jangan sampai kita baca dolin. Nah itu hilang dia lamnya, satu huruf hilang. Kasih nabar. Dolin. Oke, kita baca bersama surah Al-Fatihah dari pertama. 1, basmalah ya, ta'awud dan bersama. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Cukupkan atau satu orang? Boleh dicoba satu orang ya, barangkali Bapak Seribu tidak berminat mau coba satu baca. Alhamdulillah saya bawa ijazahnya, nanti kalau kita lihat sudah bagus, nanti insya Allah kita berikan. Ada Bapak yang mau coba? Oh iya silakan, Ustazah. Ah iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bu di satu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu ayat lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba sekali lagi satu ayat aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba disambung Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim jangan berhenti itu sambung aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin setelah sholat atau mungkin Anda serahkan ke Ustaz Budi ijazahnya ya. Insyaallah di situ ada nama-nama para masyayikh dan bersambung satunya sampai jadi. Nah, Ibu ada satu catatan, nanti kirimkan lagi videonya agar mungkin kita bisa lebih evaluasi bacaan Ibu. Itu saja. Ini 6 menit lagi sudah azan. Gimana kita tutup atau? Mungkin barangkali satu lagi dari bapak-bapak. Oh ya boleh satu lagi Bapak. Dari bapak-bapak ada? Dari ibu ada juga ya? Demonya? Nggak ada? Oh ada? Oh ibu, silakan ibu. Closing ini. A'udzu billahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Bu, alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallah. Ini bisa dilanjut ya Bu ya, kirimkan video dan suaranya. Insya Allah kami akan kirimkan evaluasinya. Karena kita berbatas waktu ya, kalau ikut semua mungkin kita cukupkan saja. Karena 4 menit lagi azan. Apa kiranya Ustaz? Doa yang dipimpin oleh bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد Di sini dapat kami kesampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.